Halo teman-teman, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan langkah-langkah pembuatan polis mobile facile atau yang kita sebut biasanya polis mobil dan motor. Tapi di sini saya akan menerangkan polis mobil ya teman-teman. Dan untuk polis motor itu sepertinya sama dengan polis mobil. Oke, kita buka aplikasi Fuse Pro-nya dulu. Nah, di sini kita lihat ada kupon. Pastikan dulu aplikasi kita sudah aktif ya teman-teman. Cara tahu aktifnya adalah Fuse Point-nya 80.03. Nah, kalau masih belum berarti tunggu dulu sampai 80.03. Oke. Lalu kita klik bagian kupon ini. Sebelum membuat, pastikan kita klik kupon dulu sebelum membuat apapun, supaya kita dapat cuannya maksi. Kita klik, lalu kita cari kupon-kupon yang bisa dipakai untuk MV. Di sini kita lihat ya teman-teman, bahwa ada kupon 25%, 17%. Ada dua nih teman-teman. Oh iya, di sini ada satu lagi MV 15%. Pastikan asuransi yang mau kita ambil itu ada di dalam sini teman-teman. Di sini yang 17,5 itu hanya bisa digunakan untuk stako mandiri ya. Nah, karena bulan ini ada ulang tahun Fuse, kita pakai 25% ya teman-teman. Kita klik pakai sekarang. Tapi karena ini kupon hanya sekali pakai dan saya hanya mencontohkan, saya anggap saya pakai yang ini aja ya, karena kupon ini yang bisa berkali-kali pakai. Oke, kita klik pakai sekarang, lalu kita klik mobil, kita membuat polis baru. Oke, kita masukkan merek, misalkan kita Wuling. Oke, lalu tahunnya kita masukkan, terserah sesuai dengan tipe teman punya, tipe, seri. Oke, di sini ini biasanya udah langsung default dari Fuse, kita nggak usah utak-atik lagi. Lalu kode plat. Pemakaian ini ada pribadi dan komersil. Maksudnya adalah pribadi atau dinas itu adalah ya kita sendiri sebagai pribadi, tapi kalau komersil itu biasanya untuk dipakai juga Gokar atau Grabcar. Kita pakai pribadi ya teman-teman. Luas pertanggungan di sini ada dua, yaitu komprehensif atau all risk dan kehilangan. All risk adalah asuransi yang menanggung segala risiko, sedangkan kehilangan itu hanya menanggung kehilangan atau kerusakan di atas 75% harga. Contoh misalkan mobil harga 100 juta, dia pakai TLO, gimana cara dia bisa diklaim dan diganti? Ya bila sampai mobil 100 juta itu hilang atau kerusakannya di atas 75 juta. Tapi bila kerusakan di bawah 75 juta, maka tidak bisa diklaim. Begitu ya. Kita ambil komprehensif ya atau all risk. Di sini teman-teman juga udah langsung default bekas. Saya kasih tahu, apabila teman-teman mobilnya keluaran terbaru tapi sudah ada STNK, teman-teman harus klik bekas. Karena setiap ada sudah terbit STNK, kita harus ingat bahwa harus diklik bekas ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Klik ya. Di sini di atas ada penambahan modifikasi. Artinya apa? Misalkan mobil teman-teman ada kaca film yang mahal,
kita tulis saja Vigo loh. Oh, velgnya mahal, oke, kita modif. Audionya, oke. Nilai modifikasi berapa totalnya teman-teman? 10 juta, 5 juta, 12 juta. Kita coba masukin 10 ya teman-teman, total semua modifnya. Oke, di sini ada yang namanya nilai mobil. Ini kita bisa ganti teman-teman. Kenapa tercantum ini? Ini adalah nilai pasaran second tahun ini untuk mobil Wuling ini teman-teman. Tapi kita bisa ganti supaya menjadi lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan kehendak teman-teman. Kita klik bagian pensilnya, di sini ada batas. Batas bawahnya itu adalah 111.604.320. Artinya kalau teman-teman mau hargain di bawah ini, teman-teman input 110, itu nggak bisa. Jadi artinya teman-teman kalaupun mau ambil range-nya antara 111 juta sampai 167 juta. Misalkan teman-teman mau mobilnya dihargain 125 juta, 100. Oke. Ini akan mempengaruhi nilai premi yang akan dibayar. Oke. Lalu di sini nilai pertanggungan jadi 135.100. Kenapa? Karena nilai mobil ditambah nilai modifikasi. Tanggal mulai teman-teman bisa atur 1 bulan atau misalkan besok juga bisa, atau 3 hari lagi bisa berlaku, sesuai suka-suka teman aja. Oke, kita masukkan plat sesuai sampel aja. Berikut juga di belakangnya. Lanjut teman-teman. Nah, di sini kita ada di tahap ketiga ini. Saya akan balik dulu sebentar ke menerangkan ini. Nah, kita ada 3 bonus ya teman-teman. Pertama adalah bonus komisi 25%. Ini kita pasti dapat untuk mobil. Ini yang diperhatikan, ini juga pertama dari premi. Lalu kita dapat fuse point. Ini bervariasi ya teman-teman. Bisa ada yang 20%-nya, ada yang 10%. Teman-teman harus hitung dulu. Dan kupon. Tadi kupon saya pakai 15%. Jadi untuk kali ini kita bisa dapat 25 tambah 20 tambah 25. Ini hanya contoh ya teman-teman. Tapi nanti kita akan kembali ke realnya yang di sini. 25% tambah 10%. Tadi saya pakai kupon 25. Jadi total 60%. Mantap ya teman-teman diskonnya. Nah, terus di sini ada Express namanya. Express ini adalah pengajuan instan. Maksimal 2 hari kita sudah dapat hasil, antara ditolak atau diterima polis kita oleh pihak asuransi Mega. Kita lihat di sini ada Tugu Express, Simas Express, Abda Express, E3 Express. Banyak ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga, kadang di sini tidak ada kupon nih teman-teman di Abda nih. Mendingan kita cari yang maksimal diskonnya, cari yang ada kupon. Terus bagaimana Pak cara memilih asuransi apa yang dipakai? Kita klik ini teman-teman, yang di atas kanan. Kita bisa lihat nih ranting 1 sampai 5 nih. Tuh. Ternyata ranting satunya Zurich, KB Insurance, Mark Rama. Tapi ternyata di sini kuponnya sedikit teman-teman. Dan kalaupun ada kupon, ini tidak ada Express. Jadi teman-teman atur sesuai dengan kehendak teman-teman. Tapi biasa saya itu memakainya Tugu. Nah, ini teman-teman. Kenapa Tugu?
Karena bengkel rekanannya terbanyak. Kok bisa tahu Pak dari mana? Oke, kita buka satu-satu ya. Dari mulai Mega. Kita klik aja di bagian Meganya, tengah. Ini teman-teman. Bengkel rekanannya hanya 207. Memang pasti ya, setiap tahun pasti akan update. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat di Fuse Pro-nya itu 207. Sedangkan kalau Arta itu 61. Tapi untuk Tugu itu 615. Oke ya, kita pakai Tugu ya jadinya ya. Kita udah dapat 25 tadi di awal ini tambah 10% Fuse Point tambah kupon. Oke, dan express pula. Jadi dalam 2 hari maksimal teman-teman bisa tahu polisnya enforce atau tidak. Oke, kita klik Tugu. Kita klik lagi bengkel rekanan. Misalkan teman-teman mau cari bengkel rekanan di mana? Kebon Jeruk yang dekat daerah rumah teman. Oke, belum ada. Mungkin di daerah Jakarta Barat ya, maaf. Lebih spesifik tadi. Nah, ada nih teman-teman. Perkembangan, Bandengan, ini resmi dan rekanannya ada juga. Banyak teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Baik rekanan dan resmi itu banyak sekali. Oke. Kita masuk ke rider atau tambahan. Di sini gempa bumi dan tsunami. Artinya, apabila teman-teman memilih rider gempa bumi dan tsunami, apabila kendaraan nasabah terkena peristiwa yang terjadi akibat gempa bumi, misalkan lagi berkendara tahu-tahu ada gempa dan pohon jatuh menimpa kap mobil nasabah, itu bisa diganti. Begitu juga banjir dan angin topan. Nah, khusus untuk banjir ini diharapkan saat terjadi banjir mesin kendaraan nasabah harus mati, bukan dalam keadaan hidup. Karena banjir ini yang di cover adalah water damage, bukan water hammer. Water hammer apa? Water hammer adalah saat kita menerobos banjir. Nah, apabila tidak ada klausa untuk water hammer, artinya tidak bisa diklaim kalau kita menerobos banjir. Jadi banjir dalam hal ini adalah saat mobil dalam keadaan diam. Tapi mungkin nanti ada pertanyaan dari nasabah atau dari teman-teman. Misal, loh Pak, kalau misalkan saya lagi macet terus tahu hujan gede dan banjir di depan bagaimana Pak? Oke, cara satu-satunya kalau sudah banjir di depan, teman-teman cari jalan lain kalau bisa. Tapi kalau sudah kejebak, teman-teman matikan mesin, keluar dari mobil, foto keadaan dan foto mobil teman-teman, langsung telepon Fuse atau telepon asuransi, biar mereka nanti yang akan menangani. Begitu ya. Oke. Lalu kerusuhan huru-hara ini sama teman-teman. Kalau ada kerusuhan, terorisme, sabotase, terus asuransi kecelakaan diri penumpang. Ini maksudnya apabila mobil nasabah terjadi kecelakaan dan di dalamnya ada penumpang, lalu penumpangnya luka-luka, itu bisa diklaim. Sistem klaimnya bagaimana? Sistem klaimnya reimburse, bukan cash. Jadi bawa rumah sakit nanti habis berapa itu yang akan diganti. Tapi ada limit. Di sini kita bisa atur teman-teman. Untuk berapa penumpang dan berapa limitnya. Tuh, ya kan. Oke. Lanjut ke kecelakaan diri pengemudi. Ini sama kurang lebihnya, hanya khusus pengemudi. Ini juga bisa diatur. Lalu tanggung jawab hukum pihak ketiga. Ini artinya apabila mobil nasabah menabrak mobil orang lain di depannya atau di belakangnya atau motor. Nah, apabila motor itu mengalami rusak atau mobil depannya mengalami rusak dan mereka minta ganti,
mereka bisa diganti dari ini, rider ini teman-teman. Kita bisa ganti duitnya dari rider ini. Ini pun juga modelnya bukan sistem cash, tapi sistem penggantian. Di bengkel mana mereka mengganti, lalu kita bayar di sana. Ini juga bisa diatur mau sebesar apa. Terus bengkel resmi atau TPM. Nah, apabila kita klik ini, maka kita bisa servis di bengkel resmi. Lalu bagaimana Pak? Saya nggak butuh Pak ini Pak. Oke, Bapak tetap bisa di bengkel resmi, tapi Bapak ada dikenakan biaya tambahan kalau Bapak tidak mengklik bengkel resmi. Nah, saya selalu sarankan kepada rekan-rekan partner atau nasabah, kalau mobilnya belum 5 tahun atau di bawah 5 tahun, mendingan ambil bengkel resmi, karena pasti selalu servis di bengkel resmi ya teman-teman. Jadi kira-kira apa Pak yang paling bagus Pak? Kalau saya nih, saya sebagai pribadi saya sendiri, saya biasanya yang diklik adalah bengkel resmi, tanggung jawab hukum pihak ketiga, limitnya terserah, bisa 20, bisa 10, lalu kerusuhan huru-hara, dan banjir dan angin topan. Ini yang biasa saya pilih. Karena asuransi kecelakaan diri penumpang maupun pengemudi, saya anggap mereka sudah punya asuransi. Oke, kita lanjut. Sudah jadi teman-teman. Di sini teman-teman tinggal pilih detail produknya. Ini mah teman-teman bisa baca. Ini resiko sendiri, resiko gempa, lain-lain. Oke. Terus detail klaimnya juga ada, teman-teman bisa baca nanti. Totalnya segini teman-teman, karena tadi ada modif dan segalanya. Oke, di sini teman-teman bisa atur diskon. Diskonnya berapa maksimal? Maksimal 25 teman-teman. Karena sesuai dengan OJK, itu yang boleh kita berikan itu 25%. Jadi misalkan kita klik ini buat nasabah, misalkan nasabah ngomong, Pak saya diskon dong, berapa? Oh 15%, oke kita kasih aja 15. Jadi tinggal segini teman-teman. Oke, ingat ya teman-teman, setelah bikin ini jangan klik beli sekarang, tapi klik buat penawaran. Buat penawaran ya, kita klik buat penawaran dulu, lalu kita masukin nama customer, misalkan tes. Oh iya, saya kasih tahu, apabila nanti teman-teman di lapangan menjumpai bahwa pemilik mobil KTP itu berbeda dengan nama di STNK, alangkah baiknya teman-teman tulis tes pemakai mobilnya atau pemilik, QQ, nama, ini kita bilang nama ya, nama pemilik mobilnya, QQ, nama di STNK. Ini penting teman-teman. Nomor handphone teman-teman aja sih. Ini saya hanya tes. Terus email juga mungkin email teman-teman dulu aja, email pribadi teman-teman aja, karena ini kan buat kasih penawaran dulu. Oke, lalu kita klik buat penawaran. Nah di sini kita ada Fuse Automate. Fuse Automate gunanya apa? Untuk memberikan layanan mobil pengganti dari fuse. Prosesnya 3 hari kerja maksimal, dan maksimal pemakaian mobil ini hanya 5 hari. Apa aja fasilitasnya? Teman-teman bisa lihat di bawah, yaitu ada Fuse Automate Gold. Ini 450, mobilnya Avanza, hanya berlaku di Jabodetabek dan Makassar. Coba saya buka, Jabodetabek, Padang, Malang, Semarang, Bali. Maaf, itu mobilnya Avanza tanpa pengemudi. Kalau Fuse Platinum itu mobilnya Innova.
tempat pengemudi hanya di Jabodetabek. Biasanya saya tidak pakai ini karena pasti akan menambah premi dan nasabah biasanya nggak setuju. Ya, kita klik tidak aja ya teman-teman, lalu klik lanjut. Oke, di sini kita bisa kirim via WA, kirim via email, kirim via SMS. Nah, kita biasanya, saya habis itu saya salin teman-teman, saya salin, lalu kita lihat polis saya. Oke, nah di sini sudah tertera. Oke, habis yang disalin tadi teman-teman, kita pastekan di WA kita. Oke, saya contohkan di sini nih. Anggap saya paste di WA saya ya. Habis itu saya langsung buka teman-teman. Ini WA saya nih, WA pribadi saya sendiri misal. Saya langsung buka di sini, saya klik ininya, lalu akan keluar muncul ini yang tadi kita bikin. Oke. Setelah kita bikin ini, kita klik download teman-teman. Nah, muncul ini kan. Habis kita download, barulah kita kasih hasil download tersebut ke nasabah teman-teman. Oke ya, paham ya? Jadi kita paste ke WA kita sendiri. Oke, kita klik linknya sendiri, kita buka, kita download. Oke, habis di download, hasil downloadnya kita baru berikan ke konsumen. Oke, kita tunggu respon konsumen bagaimana. Setelah respon konsumen, oke, saya setuju, atau oke Pak, tapi saya nggak mau pakai modif Pak, misalkan begitu. Oke, kita masuk lagi ke aplikasinya, kita buka polisnya, kita klik bagian ini nih, titik 3, baik setuju maupun tidak, atau ada perubahan, itu kita selalu harus ubah lagi ya teman-teman. Kita klik titik 3 ini, order ulang, lalu kita cek dulu. Biasanya sih langsung sesuai teman-teman apa yang kita pilih tadi. Kita lanjutkan aja. Nah, di sini dia tidak mau ada penambahan modif. Oke, kita kurangin aja. Oke, lalu kita klik mulainya, 2 hari lagi misalkan. Kita masukin platnya benar. Oke, kita lanjut. Udah, kita masuk lagi ke Tugu. Nah, di sini kita bisa lihat premi langsung turun. Kita ambil Tugu lagi, kita pilih rider yang udah disesuaikan tadi, permintaannya sesuai. Kita lanjut, dia minta kasih diskon. Oke, sudah. Lalu kalau sudah oke, kita klik beli sekarang. Tapi kalau memang mau ditawarkan lagi, buat penawaran lagi seperti yang tadi, ulangin lagi langkahnya. Nanti kita kalau misalkan setuju, kita order ulang lagi, kita buka seperti ini lagi. Tapi kalau udah setuju, kita klik beli sekarang. Oke, kita klik beli sekarang. Karena ini saya tes, saya ubah lagi ya teman-teman ya, nanti takutnya di approve di viewsnya. Nah, ini nomor teleponnya juga saya ubah supaya nggak. Oke, di sini kita masukkan warna sesuai dengan STNK teman-teman. Terus nomor chassis itu adalah nomor rangka di STNK, kita masukkan. Nomor mesin juga kita masukkan. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini ada foto KTP dan STNK. NIK ini KTP teman-teman. Terus foto bagian depan, belakang, kiri, kanan, dashboard. Perlengkapan non standar ini maksudnya adalah modifikasi tadi ya. Kalau ada untuk kaca film tidak usah difoto, tapi cukup masukkan aja kalau memang nasabah mau dimasukkan tanpa perlu foto. Tapi untuk audio, velg itu harus difoto ya. Nah, untuk kerusakan lama ini saya tidak sarankan difoto
Kalau bisa ya kita nggak usah foto lah, kita abaikan aja. Terus endorsement polis ini juga biasanya saya nggak pernah pakai. Ini gunanya adalah saat kita nasabah polisnya masih aktif dan dia mau bikin baru, ini kita bisa masukkan. Tapi biasanya nggak usah, paling untuk ini aja teman-teman. Nah, cara fotonya gimana? Cara fotonya kita bisa lihat icon di atas ini. Nah, contoh gambar yang benar begini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, paham ya teman-teman? Coba kita masukkan deh biar teman-teman juga ikut belajar. KTP. Oke. STNK. Ini hanya contoh saja. Foto bagian depan. Belakang. Kiri. Kanan. Sangat mudah udah teman-teman. Dashboard itu biasanya saya ambil dari jok tengah teman-teman, biar semuanya kelihatan seperti ini. Oke ya, mantap. Terus karena nggak ada tambahan modifikasi, kita klik lanjut ya teman-teman ya. Kita klik terima. Nah, ini keluar lagi, pastikan kita klik tidak karena biasanya orang nggak mau. Oke. Di sini teman-teman, setelah kita cek semua sudah oke, jangan klik bayar sekarang. Kita harus klik bayar nanti teman-teman. Oke. Tutup. Nah, di sini ada waktu yang menunjukkan kira-kira hampir 1 bulan. Teman-teman bisa menunggu pembayarannya, nggak apa-apa. Di sini saya sarankan kepada partner maupun kepada nasabah, tunggu sampai polis aktif atau enforce, baru silahkan bayar. Nah, di sini ada 2 pelanggan bayar, yaitu premi polis setelah diskon yang dibayarkan oleh pelanggan nasabah langsung. Terus ada mitra bayar, artinya premi polis setelah pemotongan maksimum bonus yang dibayarkan oleh mitra Fuse Pro langsung. Maksudnya apa teman-teman? Kita cek ya. Tadi kan kita kasih diskon ke nasabah 15. Oke. Di sini kalau mitra bayar, artinya kita hanya bayar 2,668548. Tapi kalau nasabah bayar, karena kita hanya diskon 15 yang kita dapat 25, maka nasabah harus bayar 3.8.312. Ini biasanya saya selalu pilih pelanggan bayar kalau memang diskonnya di bawah 25. Tapi kalau diskon sama 25 ya silahkan, teman bisa atur, mau mitra bayar boleh, pelanggan bayar boleh. Terus jangan lupa cek kuponnya ya. Nah, ini kebetulan saya harus ganti kuponnya karena kupon 25% ini hanya bisa dipakai sekali. Jadi saya pilih 15. Oke. Pastikan kupon nyantol ya teman-teman. Kalau kupon belum ada, jangan dilanjut karena nanti teman-teman hanya mendapatkan bonus komisi 25 itu dan 10% point views. Kalau di sini teman-teman dapatnya berarti 25 kurangin 15 diskon nasabah, tinggal 10 tambah 10 views. Tambah 15 kalau ada kupon. Begitu, teman-teman. Kita klik lanjut. Nah, sudah teman-teman. Kita tunggu saja. Lihat polis saya. Oke. Di sini menunggu teman-teman. Jadi nanti kita pantau saja. Biasanya tidak sampai 2 hari. Itu di sini kalau memang
Tugu sudah ambil keputusan, ada 2 kode di sini. Kalau tidak ditolak, ya aktif. Kalau di sini teman-teman sudah aktif, artinya teman-teman boleh anjurkan nasabah untuk membayar. Tapi kalau belum aktif, teman-teman tunggu dulu. Daripada nanti tahu-tahu ternyata ditolak, kan duit teman-teman atau duit nasabah kan nyangkut ya sana. Nanti prosesnya lebih lama lagi. Jadi kita tunggu saja. Kalau nanti sini sudah aktif, biasanya kita suruh bayar nasabah. Gimana cara bayarnya? Oke, kita klik lagi yang di sini. Klik. Oh, maaf. Kita klik di area yang sini aja ya, bukan yang di sini. Di area sini aja kita klik. Kita klik bayar sekarang. Ini juga sama. Ini kita biar pelanggan bayar. Kita klik lanjut. Kita klik virtual account. Atau memang kalau misalkan teman-teman mau bayar pakai kredit card, GoPay, OVO, bebas, terserah. Tapi orangnya misalkan maunya virtual account. Oke, kita kasih virtual account. Orangnya pakai BCA. Oke, kita pakai BCA. Oke, ini kita copy paste aja teman-teman, atau screenshot berikan ke nasabah. Setelah ini sudah selesai semua teman-teman, sudah kita tunggu. Biasanya yang sudah selama pengalaman saya berapa kali closing MV, setelah nasabah bayar, ini statusnya akan langsung berubah teman-teman. Biasanya nggak akan lama langsung berubah. Nih seperti contoh yang di bawah ini teman-teman. Ini setelah aktif dia akan belum bayar, tapi setelah nasabah Pak Hendro ini bayar, ini langsung berubah lunas. Gitu teman-teman. Nah, nanti setelah lunas kita di sini buka account. Lalu di sini ada fuse point dari bonus yang tadi teman-teman. Dan kalaupun ada saldo bonus, ya akan masuk di sini juga. Begitu teman-teman. Kiranya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain boleh ditanyakan langsung ke grup. Thank you. Salam sukses.